Pak, ketika baru sini dan agak kaget sih Pak awalnya. Karena wah ini orang dari NTT, ini dari ini. Saya nggak bisa bahasa dia, ini bahasa apa? Saya nggak bisa bahasa Jawa, gitu kan. Kekeluargaan, karena kita dari pagi, malam, tidur, itu selalu bersama. Makan pun bersama, bercanda bersama. Funlit itu menakutkan, tapi jangan takut. Syarat finansial itu tidak mutlak ya. Tresia bisa cerita apa yang belakangan ini dilakukan, karena saya mendengar Tresia merupakan bagian dari pertukaran pelajar kita SMA Pangedul Luhur Vanlit dengan siswa atau sekolah di Amerika Serikat. Bisa cerita? Iya Pak, jadi dulu ketika online, ya. Saya melihat kesempatan ada daftar program dari pemerintah Indonesia, namanya KLYS atau Kennedy Luger Youth Exchange and Study. Dan teman saya daftar, saya temenin ikutan, keterima syukurnya, ya sudah saya berangkat ke sana. Nah, pada waktu mengikuti seleksi, apakah mendapatkan support dari pihak sekolah SMA Vanlit ini? Dapat Pak. Supportnya apa, bisa cerita? Supportnya itu lebih ke ketika saya daftar itu kan online dan corona lagi tinggi-tinggi ya toh. Jadi saya nggak bisa ngurus perizinan ke sekolah datang sendiri itu nggak bisa. Jadi saya melalui Bu Eti, guru BK kita, saya minta Bu tolong urusin surat ini Bu. Saya minta surat izin ke sekolah, ke Brudurgiwal, surat izin ortu dan segala rupa itu saya melalui perwakilan Bu Eti dan guru lainnya juga. Mau coba diceritakan kapan Tresia berangkat dan kapan pulang dan apa yang dilakukan di sana? Berangkatnya Agustus 2021. 2021, ya. Pulangnya Juni awal 2022. Ya. Di sana lebih ke, kan kita pertukaran pelajar KLYS ini lebih ke program pertukaran budaya tuh Pak. Jadi memang difokuskan untuk kita siswa SMA untuk beneran belajar di sana dan merasakan apa sih rasanya menjadi salah satu high schoolers, teenagers yang ada dan bersekolah di AS. Nah, bisa dijelaskan nggak tepatnya di kota apa dan sekolahnya apa dan selama di sana tinggal di mana? Jadi untuk program ini kita kan dapat placement. Jadi masing-masing siswa dapat host family yang berbeda. Metodenya kurang lebih kayak live in. Saya dapat dengan keluarganya. Tempatnya di Folsom, dekat Sacramento di California. Jadi negara bagian California. Yes. Kota namanya? Folsom. Dan apa sekolahnya? Folsom High. Folsom High. Oke. Nah, selama berada di sana, pada waktu itu kalau nggak salah, ya COVID masih belum hilang-hilang betul gitu. Ya, apa yang dilakukan di sana selama 10 bulan kalau nggak salah ya? Apa coba sih? Lebih ke sekolah biasa aja sih Pak, dan di sana kan juga vaksin kan sudah banyak. Jadi saya ke sana kondisi belum vaksin COVID sama sekali, nyampe saya langsung vaksin. Gitu. Terus habis itu besoknya langsung sekolah ikut ekskul dan kawan-kawannya. Ya seperti biasa. Ya, Indonesia dan Amerika tentu punya budaya yang beda, sistem pendidikan yang beda. Nah, saya mau tanya dulu soal apa sih bedanya Anda sekolah di Vanlit sama sekolah di California itu? Apa bedanya itu coba? Banyak lah. Sekolah di Vanlit sama sekolah biasa di sini aja tuh beda sekali.
apalagi di sana. Di sini Vanlit kita satu asrama dan jadwal kita lebih tertata, lebih terikat. Sementara di sana tuh saya mulai sekolah aja jam 8:30 Pak. Setengah 9 pagi. 9:30 pagi. Nah. Selesai sekolah jam 3:30. Itu pun kita bisa memilih kelasnya. Jadi saya ada pilihan kelas 6 kelas. Terus habis itu kita sekolah kayak biasa, pulang saya biasanya ngerjain PR, keluar ekskul dan kawan-kawannya gitu. Ya, apa kendala yang paling Anda hadapi ketika 10 bulan bersekolah dan tinggal bersama keluarga di Amerika? Untuk keluarga saya kan baik ya Pak orangnya, jadi saya komunikasinya dan interaksinya bisa. Kendalanya lebih ke language fatigue. Saya bisa bahasa Inggris, sebelum berangkat pun saya merasa saya Inggrisnya nggak jelek-jelek amat lah, bisa hidup gitu. Tapi ketika di sana dan nggak ketemu bahasa ibu dan setiap hari kita pun mikir, nulis, memproses semuanya kan harus bahasa Inggris ya Pak, capek sendiri. 2 bulan pertama itu saya capek banget Pak, bahkan kadang-kadang saya tuh ngeliat itu apa ya, itu kayak tahu tapi nggak keluar gitu loh Pak katanya. Jadi ya pengalaman selama ini ya. Sebelum beralih ke siswa lainnya, selama Anda mengenyam pendidikan di lembaga ini, di Vanlit ini, apa yang paling Anda rasakan, paling berkesan, mungkin tidak akan pernah Anda lupakan ya? Kekeluargaannya Pak. Nah, maksudnya apa keluarga? Maksudnya kita di Vanlit ini satu asrama Pak, dan asrama itu ada cewek cowok. Nggak kayak asrama lain yang biasanya cewek sendiri satu sekolah, cowok sendiri satu sekolah. Satu di asrama kita sudah bareng, tidur bareng, satu kamar gitu gede, makan pun bareng. Dan di sekolah pun kita juga berinteraksinya lebih gampang Pak. Jadi rasanya ini kesini bukan sebagai teman, tapi lebih ke sebagai keluarga. Kalau bisa dijelaskan asal Anda dari mana? Dari Tangerang Pak. Dari Tangerang, Banten ya. Iya. Nah, dan tentu saja selama berada di sekolah ini pernah nggak menemui berbagai macam teman dari banyak daerah dan apa yang bisa ditarik pelajaran? Tentu kan Tresia ada yang dari Kalimantan, karena Pak Kepala Sekolah tadi mengatakan bahwa ada 22 provinsi siswa yang ada di sini. Apa yang Tresia rasakan bergaul dengan banyak orang dari seluruh penjuru tanah air ini? Rasanya waktu, apalagi ketika kelas 10 ya Pak, ketika baru sini dan agak kaget sih Pak awalnya. Karena wah ini orang dari NTT, ini dari ini. Saya nggak bisa bahasa dia, ini bahasa apa? Saya nggak bisa bahasa Jawa, gitu kan. Orang ini ngomongnya pakai ini pakai ini, bingung. Tapi abis itu lebih terbuka aja Pak pandangannya. Kalau misalnya saya dari Tangerang dan dia dari daerah lain, tentu proses berpikirnya kan beda. Nanti suara yang keluar juga beda. Jadi kita lebih terbuka aja Pak. Oh kamu pandangannya ini, aku pandangannya gini, nanti lebih terbuka dan lebih bisa berkomunikasi. Ya. Oke, terima kasih Tresia. Sanu bisa cerita asalnya dari mana, lalu kemudian kegiatan yang paling disukai di lokasi ini SMA Pangitu Luhur Vanlit apa? Silakan. Pertama saya asalnya dari Solo. Dari Solo. Solo. Iya betul. Nah, terus kemudian kegiatan yang paling saya suka di sini tuh setelah pulang dari sekolah itu kita asrama putra kan ada lapangan basket sendiri. Nah itu kita main bareng sama adik kelas, campur, kadang juga misah sendiri. Jadi kita ada satu lapangan, ada pembagian lapangan sebelah sama sebelah itu kita bagi-bagian. Jadi yang sebelah kelas 12, kadang yang sebelah kelas 10 atau kelas 11 gitu Pak. Jadi juga kadang kita main bareng, jadi seru-seruan gitu. Nah selama menyukai basket ini, tingkat apa yang pernah prestasi yang diraih atau kejuaraan? Mungkin apa yang pernah diikuti? Di SMA Vanlit. Jadi kan kita yang kelas 12, yang sekarang kelas 12 itu masuk waktu kelas 11. Jadi kelas 10 itu masih online. Dan kebetulan saya udah di sini udah mengikuti 2 kali pertandingan. Yang pertama itu Popda, Pekan Olahraga Daerah itu saya mewakili SMA Vanlit bergabung sama sekolah-sekolah lain menjadi satu tim mewakili kabupaten. Itu saya mendapat juara 3. Terus yang kemudian saya dari perwakilan SMA Vanlit ini timnya juara 1 di mini turnamen. Gitu. Selama berada di lembaga ini persis sama Tresia itu tadi, apa yang paling dirasakan? Ya, sebenarnya sama sih Pak, kekeluargaan. Karena kita dari pagi, malam,
tidur itu selalu bersama, makan pun bersama, bercanda bersama, mandi pun kadang juga bersama-sama Pak. Gitu. Jadi seru-seruan gitu Pak. Sama tadi Pak Kepala Sekolah Bruder menyebut bahwa ketika masuk di lembaga ini setiap siswa itu dibekali 150 poin. Betul. Kalau boleh saya tahu sekarang poinmu tinggal berapa? Saya 145 Pak. Berarti Kurang 5. Pernah kurang 5. Baru sejauh. Iya. kurang 5. Karena Tresia berapa Kurang poin? lebih 145. Oh, berarti lebih banyak ya pelanggarannya ya. Satu kali Pak, dulu pas kelas 10 nggak bawa buku. Baik, kalau berdua ditanya gitu ya, kalau berdua ditanya, tadi kan yang bagus ya, apa yang paling tidak menyenangkan yang Anda alami selama berada di lembaga ini? Dari Tresia dulu, apa yang paling tidak menyenangkan gitu? Tidak menyenangkan. Bangun pagi. Nggak juga sih Pak, bangun paginya biasa aja. Lebih ke dulu ketika kelas 10 kan saya kan nggak kebiasa jauh dari rumah. Dulu saya di rumah terus mungkin tidak menyenangkannya itu 3 bulan pertama di asrama. Dimana saya harus beradaptasi, ini orang banyak banget dari segala daerah, bahasa pun beda. Dimana saya di sana nggak perlu belajar bahasa daerah, di sini saya tiba-tiba ada bahasa Jawa. Gitu. 1 itu, terus 2 homesick. Gitu aja sih Pak. Tapi kemudian kan ketemu teman, kita jadi keluarga sendiri, jadi lebih enak. Kalau sana tidak menyenangkan, kan tadi menyenangkan kan, seru-seruan, bisa berkumpul dengan banyak teman dari banyak daerah gitu. Yang tidak nyenangin apa? Sebenarnya kalau tidak menyenangkan itu ya seimbang lah Pak, maksudnya antara senang sama nggak senang itu seimbang. Nah, kalau yang nggak menyenangkan itu emang kita sekolah berasrama, jadi pagi sampai malam itu full kegiatan. Nah, jadi kita capek gitu loh Pak. Tapi setelah kita kayak kumpul bersama teman-teman, terus bersenang-senang sama teman-teman itu kayak hilang aja gitu Pak. Kayak ya udah terbiasa begitu, lama-lama hilang. Ya, capeknya hilang. Dan ini satu pertanyaan terakhir ini buat berdua ini. Kalau Anda kan sebentar lagi meninggalkan ini ya karena lulus ya. Kira-kira kalau ada saudara, teman yang ingin masuk sini, pesan Anda apa? Dimulai dari Tresia dulu. Pesan Anda kepada calon siswa di SMA ini. Calon siswa. Nah, pesannya apa? Sebagai senior loh ini. Jangan takut. Vanlit itu menakutkan, tapi jangan takut. Menakutkan tapi jangan takut ya, itu ya. Jika sudah masuk tidak takut. Ya tidak takut. Kalau Sanu apa pesannya? Lebih sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman aja gitu. Jadi membangun relasi bersama-sama supaya hidup itu terasa lebih enak, lebih nyaman untuk depannya. Gitu ya. Baik, terima kasih Tresia dan Sanu. Silahkan kembali beraktivitas. Mohon maaf mengganggu waktu belajarnya. Tapi saya kira ini penting karena ini nanti akan disampaikan ke masyarakat supaya para pembaca kita, para penonton kita lebih tahu lebih dalam mengenai Vanlit, tentu dari orang yang menjalani sehari-hari selain dari Bruder Giwal sebagai kepala sekolah. Sekali lagi terima kasih ya. Terima kasih banyak. Sukses ya. 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 Sidur. Ya. Mari. Bruder, tadi kita sudah ngobrol dengan 2 siswa kita. Ya. Dan sekarang saya ingin bertanya mengenai apa sih sebenarnya syarat yang paling penting selain tentu saja siap tinggal di asrama dan beragama Katolik yang harus dipersiapkan atau harus dipunyai oleh calon siswa di SMA Pangudi Luhur Vanlit ini. Oke, terima kasih Mas. 1, motivasi. Ya. Jadi motivasi pertama dari anak yang bersangkutan. Motivasi yang paling penting nomor 1 ya. Motivasi. Itu kalau motivasinya tinggi akan mudah didampingi. Ya. Motivasi didukung oleh orang tua. Ya. Itu akan lebih enak sekali pendampingan kami. Lalu yang kedua akademisnya. Ya. Jadi syaratnya adalah paling enggak di atas KKM. Ya. Kalau KKM kami di Vanlit ini adalah 80. 80 di atas itu berarti ya. Ya. Berarti ya kalau boleh dibilang ya syaratnya harus pinter lah kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Ya. Kalau IQ ya di atas 100 lah. Ya, di atas 100 ya. Jadi dia harus cerdas. Harus gitu cerdas. Ya. Ya. Karena tadi pesannya Romo Vanlit kan cerdas. Ya. Unggul, untuk bisa unggul kan harus Cerdas. punya kemauan, lalu didukung dengan cerdas dan IQ-nya juga memenuhi syarat. Ya. Lalu yang lain adalah memang
beragama Katolik dan Ya. sudah harus dibaptis minimal 1 tahun. Ya. Itu karena sebagai rasul awam. Ya. Nanti harus ngajar agama tadi. Ya. Nah, kalau syarat finansial bagaimana, Bro? Syarat finansial yang penting yang pertama motivasi, akademik lolos, finansial menyesuaikan. Maksudnya Jadi gimana menyesuaikan itu? kalau misalnya ada keluarga yang secara finansial tidak mampu, semampunya saja berapa. Kalau misalnya sama sekali tidak bayar, boleh. Sekarang ini ada 67 anak yang kami bantu. Dan Jadi, ada yang sama sekali tidak jadi bayar. di antara siswa itu ada 67 Ya. yang secara finansial nggak mampu. Ya, dari 587. Bahkan ada yang 0. 0. Artinya Tidak bayar. tidak bayar sama sekali. Iya. Jadi Tapi ini privacy ya, Ah. privacy kami. Ya, ya. Namanya tidak kami. Ya, Ya. baik. Tapi artinya sebenarnya syarat finansial itu tidak mutlak ya? Tidak. Tidak harga mati kayak Enggak. NKRI tadi enggak? Enggak. Enggak. Kalau tadi kan 100%. Ya. Kalau ini menyesuaikan. Ya. Jadi bahkan dari siswa kita yang tidak mampu pun ada yang 0, artinya Ya. gitu. Bruder. Nah, kalau kita melihat dari prestasi yang ada, kalau saya lihat bahwa SMA ini tuh secara konsisten gitu, Ya. berada di ranking atas di wilayah Jawa Kabupaten Tengah. Magelang dan di Jawa Tengah bahkan nasional Ya. dengan tolok ukur tertentu. Ya. Bisa cerita nggak? Ya. Gimana sih Ya. nyiapin ini? Ya Ya. memang tadi sudah diceritakan bahwa memang dari sononya muridnya udah pandai. Ya. Tapi kalau tidak dikelola dengan benar, Ya. tentu ya nggak akan mendapatkan sesuatu. Bisa cerita, Bro, Oke. gimana? Kalau dulu ketika masih ada UN itu ya posisi Vanlit ini selalu di atas lah. 1-2, 1-2. Kalau Ya. di Kabupaten Magelang itu biasanya ya antara TN dan Vanlit. Ya. Lalu sekarang UTBK itu sekarang peringkat 1. Ya. Kalau secara nasional itu peringkat 83. Ya. Belum 1. Ya. Harapannya bisa Ya. 50 ke atas lah itu Ya, cita-citanya. Lalu bagaimana menciptakan seperti itu? Ya. Yang kami refleksikan bukan strateginya, tetapi adalah dampak. Maksudnya gimana tuh? Dampak menciptakan anak yang mandiri, yang disiplin, tanggung jawab, lalu mereka kan bisa mengatur waktu. Ini bukan karena ini ya, tingkat keberhasilannya bukan karena dia di asrama lalu diatur kapan harus belajar. Itu bagian. Sarannya itu ada pengaruhnya ya berarti ya. Tapi bukan kalau dulu itu zaman ada AN itu kan seolah-olah lalu pelajaran yang lain ditiadakan, semua fokus pada UN. Kami enggak. Ya. Saat ada UN, semua kegiatan tetap kami berikan. Ya. Tetapi saya tadi mengatakan dampak karena orang itu tekun, bertanggung jawab, rajin, bisa memanage waktu, dampaknya nilainya baik. Ya. Jadi sebenarnya selain asrama juga karena disiplin ya? Kedisiplinan ya. Nah, karena diatur Iya semuanya. dia itu ya, waktu-waktunya itu. Memang kalau Bapak Ibu guru ya mengarahkan kalau ingin mendapatkan nilai baik ya ini materinya kalau dulu namanya KKM itu ya. Ya. Gitu. Lalu apa-apa yang harus selesaikan. Materi apa yang harus diselesaikan itu memang ditunjukkan. Oke. Strateginya seperti apa? Itu banyak cara. Bruder, ini kan sebentar lagi akan ada tahun penerimaan siswa baru ya. Karena kita masuk ke semester kedua. Buat orang tua atau anak yang ingin punya keinginan bersekolah di SMA Pangudiluhur Vanlit Muntilan ini. Apa pesannya, Bruder? Silakan, Bruder. Pesannya apa supaya lolos tentu saja kan? Iya. Kan? Mengenal Vanlit pertama. Kenal itu Vanlit dulu. bisa lewat media apa saja ya. Itu karena di dalam sana ada syarat-syaratnya. Ya. Kalau tahu syaratnya dan punya motivasi tinggi, saya yakin pasti bisa masuk. Dan jangan takut seperti pesan anak saya tadi. Tresia tadi ya. Tresia tadi. Jangan takut. Jangan takut, karena kadang dari luar itu sok menakutkan. Ya. Ada beberapa SMP yang kami datangi, kami nggak layak masuk sana. Padahal mereka punya potensi. Kadang melihatnya itu kan antara langit dan bumi. Jadi prinsipnya
Jangan takut. Jangan takut. Ya. Karena tempat ini bukan tempat yang menakutkan. Iya, bukan tempat yang Iya. menakutkan. Kalau dari sharing-sharing tadi kan, setelah di dalam ternyata enak sekali ya. Iya. Persaudaraannya, saya merasakan juga persaudaraan di antara guru-guru dan anak itu sangat, ya sebagai saudara gitu. Iya, Bukan, iya. kalau saya di asrama itu anak-anak menyapanya kan, selamat pagi, Budur, bukan tunduk-tunduk karena takut, tapi karena Iya. sebagai saudara. Iya. Ya, terima kasih, Bruder. Oke, ya, kita ya, terima kasih Mas Febi. sudah mendapatkan gambaran yang luar biasa, meskipun tidak panjang lebar mengenai apa itu SMA Pangaduluhur Vanlid di Muntilan. Dan nanti kalau diizinkan, kita juga akan ngobrol dengan para pamong yang membina para siswa hidup sehari-hari di asrama. Dan tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Bruder Giwal, bahwa satu di antara kunci sukses keberhasilan anak-anak di SMA Vanlid adalah hidup dalam asrama, disiplin, dan taat terhadap aturan, karena mereka diberi 150 poin, melanggar potong poin. Gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sukses. Minta izin untuk ngobrol dengan para pamong. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bruder. Ya, terima kasih.